Oke, perkenalkan nama saya Jeki. Di sini saya akan membahas proyek kelompok UAS kami. Di sini proyek ini terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Jeki dan kemudian ada teman saya Chandra. Nah, baik, di sini langsung saya akan menjelaskan pertama-tama untuk desain tampilan dari aplikasi yang kami buat. Nah, pada bagian awal kita bisa melihat di sini ada group box. Group box di sini ada dikategorikan sebagai grup box ke gambar. Dalamnya ada picture box, ada group box lagi yang lainnya. Nah, pada grup box yang lain ada group box option. Di sini ada di mana dia ini menampung button-button yang digunakan untuk membuka gambar dan juga mengambil marker dari gambar. Nah, kemudian ada group box dari panjang. Nah, di sini digunakan untuk menghitung panjang dari sebuah gambar. Nah, di sini ada color dan ada juga yang digunakan nanti untuk berapa pixel sih garisnya akan muncul. Maka sini kita bisa melakukan setelnya di sini. Kemudian ada tombol panjang. Sini untuk menghitung panjang berdasarkan pixel. Dia akan muncul pada bagian text box di sini. Nah, sini kemudian ada tombol konversi. Nah, tombol ini nanti akan mengkonversi dari nilai pixel ini menjadi ke dalam sentimeter. Nah, kemudian pada bagian tinggi ada group box tinggi. Sih ada juga sama seperti yang di atas. Di sana ada color buat menampilkan warna nanti. Kemudian ada text box yang digunakan untuk arah mana seharusnya garis itu muncul. Dia pakai ini. Nah, kemudian ada tinggi, tombol tinggi yang digunakan untuk mengukur tinggi suatu ikan ya. Sini ada ikan lele. Nanti dia akan memunculkan nilai berupa pixel di sini. Nah, kemudian ada tombol konversi. Nah, dia juga akan mengkonversi nilai dari pixel ke dalam sentimeter. Dia akan muncul ke dalam text box sentimeter di sini. Nah, kemudian pada text box lebar, di sini ada tombol lebar, di mana lebarnya nanti kami membuatnya mengambil dari nilai tinggi, kemudian akan mendapatkan nilai lebarnya. Kemudian pada bagian group box perhitungan berat, di sini ada volume, di mana dia akan mengambil ketiga nilai ini dan dia akan masukkan ke dalam sini. Kemudian ada tombol berat, di mana dia akan mendapatkan nilai dari volume dan densitasnya, akan memasukkan nilainya ke dalam kesatuan gram. Oke, langsung saja kita akan melihat kodenya ya, codingannya. Oke. Nah, ini pada bagian awal ini ada import. Nah, ini digunakan ketika kita menekan tombol import, maka dia akan masukkan gambar ke dalam picture box. Nah, ini ya, ini tombol ini. Nah, untuk fungsi dari tombol ini kita bisa lihat ya, untuk tombol browse ini kita bisa lihat sini. Nah, dia ini akan mencoba untuk mengambil file dalam komputer kita ini berupa BMP, GIF atau JPG dan juga PNG. Maka dia akan masukkan ke dalam picture box. Nah, kemudian pada get marker, nah di sini dia akan mendapatkan mengubah warnanya menjadi hitam putih atau merubahnya menjadi agar bisa dilihat markernya seperti apa. Makanya kita membuat codingan ini, dia berupa bitmap. Nah, ini dia konversi jadi RGB, nah, red, green, blue, RGB ya. Enggak, dia dirubah menjadi hitam putih. Oke, kemudian pada bagian tombol panjang ini, maaf, di sini juga ada timer. Di sini kami gunakan 4 timer ya. Timer panjang ada 2, timer tinggi ada 2 juga. Di mana timer ini digunakan untuk menampilkan garis-garis pixel yang muncul nanti untuk melakukan perhitungan. Nah, ini digunakan untuk garis yang mengarah ke horizontal ya, dari sini ke sini. Kemudian yang ini digunakan untuk menampilkan garis dari atas ke bawah atau vertikal. Nah, kemudian pada tombol panjang ini kita bisa melihat dia akan mengambil tab panjang tadi ini, dimana pada tab panjang kita bisa kodenya. Nah, pertama-tama kita membuat nah ini dulu, ini function ini, dimana dia akan memuat
red di dalam color warna merah, warna hijau, dan juga biru. Kita membuat ini terlebih dahulu agar bisa menampilkan gambar ya, mengambil nilai dari sebuah warna. Kemudian ada ini untuk mengukur panjang tadi, tombol panjang tadi, dia akan menampilkannya ke dalam text box. Kemudian ini adalah fungsi, dimana fungsi ini akan membuat, nah dimana ini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna dan lain-lainnya. Di sini karena berhubung warna lilenya warna hitam, jadi kami di bagian K-nya ini kami membuatnya menjadi star. Maka dia akan menghitung warna yang berwarna hitam saja. Nah, untuk yang lainnya dia stop. Jadi dia tidak akan menghitung warna yang lain. Nah, kemudian pada T panjang ticknya ini tadi untuk membuat itu garis horizontal ya. Nah, kita mengambil ini dulu fungsi ini, kemudian kita panggil untuk mendapatkan curve pixel. Nah, ini didapat dari variabel global ya. Ini ada variabel global yang kami buat, ada div gambar dan seterusnya seperti ini. Jadi ini ada nilai defaultnya, ada yang 0, semuanya 0 nilai defaultnya. Oke. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menentukan seperti apa keluaran dari pixel bitmap pixelnya digunakan untuk menghitung tadi mover. Dia itu berupa garis, jadi itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, berhubung di sini untuk mengukur panjang, jadi kami mengambilnya dari sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, dia berwarnanya merah, nanti dia akan keluar berwarna merah. Jadi setiap dia ketemu nilai dengan warna hitam, maka dia akan terus diinkremen terus nilainya. Jadi diinkremen 1, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam label warna ya. Ini dia akan melihat warna-warnanya, nanti dia akan muncul pada label warna. Kemudian pada ini ketika perhitungan selesai atau gambarnya sudah dilewati semua oleh garisnya, maka dia akan melakukan enable atau stop ya, ini panjangnya stop. Maka dia akan munculkan pesan pencarian panjang ikan lele selesai. Nah, kemudian pada bagian T panjang 2 tick. Nah, ini tadi untuk menampilkannya ke dalam teks panjang berupa pixel ya, dia akan diinkremen menjadi 1. Nah, ini dia akan terus diinkremen sampai dia kehabisan, sampai dia tidak melewati lagi warna hitam lagi ya. Kemudian pada button hasil, nah button hasil ini digunakan untuk sebenarnya ini konversi ya. Mungkin ini nanti akan dibahas oleh teman saya nih, konversi. Nanti akan dibahas oleh teman saya ini, tombol konversi dari panjangnya pixel ke sentimeter. Nah, kemudian untuk yang ini ya, kedua ya, yang T tinggi 2, T1 yang 2 ini. Nah, ini kita harus sedikit memainkan logika ya, karena di sini kalau kita mengambil dari sini sama dengan variabelnya, maka dia akan mengalami sebuah masalah ya, di mana nanti nilainya akan melanjutkan nilai dari panjang tadi. Misalnya di sini ada 100 gitu. Nah, dia tidak hitung dari 0, tapi dia akan muncul ke 100 dan terus bertambah terus menerus decrement. Nah, di sini kami mengakalinya dengan menambahkan sebuah private variable. Di sini ada curve pixel YX start. Nah, ini digunakan untuk men-trigger ya, agar dia bisa menjadi nilai 0 ini. Agar dia bisa mengatur nilainya menjadi nilai 0 yang awal. Nah, pada bagian button ini, pada bagian button tinggi, nah dia akan membuat new bitmap baru ya di bagian ini, agar tidak sama dengan tadi. Kita buat dia BM-nya sebenarnya new bitmap ke PB utama image. Nah, kemudian nilai curve pixelnya diatur menjadi 0, curve pixel Y2 nya diatur jadi variabel ini ya. Kemudian curve pixel 3 diatur menjadi 0. Nah, kemudian kita akan membuat nilai default bagi text pixel menjadi 0, ini berupa string ya. Nah, ini sebenarnya sama ya untuk function ya, untuk T ini T tinggi ya.
dia juga kami buatnya get pixel binarnya 2. Ini juga sama karena dia menghitung nilai yang berubah hitam di sini. Ya, ini hitam ya. Nah, kemudian jika dia sudah tidak melewati warna hitam, jadi dia tidak akan menghitungnya lagi. Hanya warna hitam yang akan dihitung. Nah, kemudian ketika ini tadi dibuat agar T tinggi 1 titik ini, dia akan membuat garis berupa garis vertikal dari atas ke bawah ya. Nih, dia itu agak dibalik ya dari yang tadi, karena tadi itu kan yang tadi kan di sini Y ya. Ini berubah menjadi X agar garisnya dari atas ke bawah. Ya, berubah sumbunya. Nah, kemudian dia akan terus berjalan sampai habis. Jadi dikerumun jadi 1. Kemudian dia akan menampilkan warnanya, ini akan dimasukkan ke dalam test box ini. Nah, warna apa aja yang dilewati itu. Nah, kemudian ini akan ketika pencariannya selesai, perhitungan selesai maksud saya, maka dia akan menghentikan T tinggi 2, kemudian dia akan memunculkan pesan pencarian tinggikan nilai selesai. Nah, ini juga tadi dia akan menampilkan nilai ke dalam text box. Jadi nilai awal tadi kan 0 ya. Jadi dia akan terus diinkremen 1. Jadi misalnya garis warna hitam itu ditemukan yang awalnya 0 jadi 100 gitu. Berarti dia dengan 1 2 3 sampai 100 gitu. Maka dia akan dimasukkan ke dalam sini. Oke. Nah, itu aja mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya ya untuk perhitungan nanti. Nah, kemudian kita langsung aja ke demo aplikasinya ya. Kita akan demo. Oke, kita mulai. Ya, kita akan memasukkan gambar ikannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mengklik tombol get marker. Nah, ini sudah selesai ya. Dia akan mengubah warnanya jadi hitam putih ya. Nah, kemudian kita hitung panjang. Kebetulan karena kami sudah menyetel di sini, jadi dia pas dari sini ke sini. Nah, awal-awalnya kita harus hitung panjang terlebih dulu. Jangan ketingginya, karena nanti akan ada komplikasi yang muncul ya. Ini kita klik panjang. Nah, seperti yang dilihat ya, ini akan mendeteksi warna. Ini masih melewati warna putih gitu. Nanti kalau dia warna hitam, dia akan berubah lagi di sininya. Nah, ini jadi K ya. Dan dia akan menghitung warna hitam. Jika dia melewati nilai hitam, dia akan terus menambahnya seperti ini. Oke. Nah, baik. Nah, ini tampaknya sudah hampir selesai ya untuk pencariannya. Nah, jadi setelah dia selesai sini, dia akan munculkan pesan ya. Nah, seperti ini, dia akan munculkan pesan pencarian panjang ikan lele selesai. Nah, kemudian kita akan melakukan konversi ya, tinggal klik saja. Maka dia akan langsung mengkonversikannya ke dalam sentimeter ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung tinggi ikan lele ya. Nih, begini aja. Nah, dia akan muncul karena kebetulan kami mengukurnya jadi 2400 pixel karena resolusi gambar ini sangat tinggi ya, karena kemarin kami belum kompres, jadi kami pakai ini aja nilainya. Nah, jadi kami ambil dari sini karena dia mendekati, karena di sini sempurna ya, hitamnya itu pekat semua. Kalau di bagian sini karena ada bagian putih, bagian perutnya, jadi tidak terlihat untuk di scan. Jadi kami mengambilnya dari sini ke sini, diambil sini ya. Nah, ini nanti dari sini dia ketika dia melewati warna hitam di sini, nah dia akan menghitung nilai ini dari 0 dan dikremen terus. Jadi untuk warna ini dia akan melewati aja. Ini dia nggak dihitung ya merah ini. Jadi dia dianggap merah ini, nanti dianggapnya hitam nanti ya sini. Dia nggak ngaruh ya ini, nggak berpengaruh sama sekali ini. Jadi dia dianggap garisnya nggak ada aja. Dia akan melewatinya. Nah, ini cukup lama ya, mungkin setelah ini mungkin ada videonya di skip ya dikit ya. Nah, ini lihat ya, ketika dia melewati nilai hitam, nah dia tekan menghitungnya terus menerus sampai selesai. Oke.
Nah, baik. Nah, ini tampaknya sudah habis selesai garisnya ini. Nah, setelah selesai, nah dia akan memunculkan pesan lah nih. Nanti kita akan lihat ya pesannya apa. Nah, ini dia sudah mendekati. Nah, dia akan memunculkan pesan pancaran tinggikan lele selesai. Nah, setelah itu kita konversinya ke dalam sentimeter. Maka akan dapat 4,30 cm. Kemudian kita akan hitung lebarnya. Kita tinggal klik aja. Nanti ini untuk perhitungan yang ininya nanti akan dijelaskan teman-teman saya ya, codingannya. Kita tinggal klik, kita akan munculkan 3 ya 3 cm di sini. Kemudian kita klik lagi pada volume. Kita klik, maka dia akan dapat volume jadi 400,1 cm kubik. Nah, kemudian kita hitung beratnya, maka akan dapat 240,31 gram untuk berat ikannya. Oke, selanjutnya untuk bagian coding perhitungannya akan dijelaskan oleh teman saya Chandra. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Kita akan masuk ke bagian hitungan ya. Kita akan masuk ke bagian hitungan, yaitu pada bagian konversinya ini tadi. Tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya. Kita ke bagian konversi. Jadi di sini untuk button konversi itu kami menggunakan konversi dari pixel ke centimeter itu menggunakan 0,01. Nah, ini adalah bentuk konversi yang sebenarnya tuh udah umum ya, lebih tepatnya. Kenapa kami gunakan ini? Karena resolusi kami itu gede, besar. Nah, jadi untuk faktor konversi itu bisa berbeda-beda tergantung resolusinya. Karena misalkan resolusinya rendah itu bisa digunakan 0,1, 0,2 sampai 0,3 dan kemungkinan paling gedenya itu resolusinya yaitu 1. Nah, tapi di sini kami menggunakan yang paling kecil yaitu 0,01. Nah, jadi di sini dia akan kita jabarkan dulu, kita deklarasi yaitu faktor konversi dengan nilainya 0,01. Terus kita akan gunakan variabel baru lagi kita deklarasikan yaitu panjang. Nah, panjang ini itu dari teks panjang pixel yang dimana itu pada bagian ini. Nah, di sini jadi kita panggil dari sini, terus kita gabungkan dengan konversinya. Contohnya di sini nih. Nah, jadi dia ngambil dari sini, terus masuk ke variabel selanjutnya yang dimana panjang centimeter itu disamakan dengan faktor konversi dikali dengan variabel yang sebelumnya udah dideklarasi menggunakan teks yang diambil dari button sebelumnya gitu. Nah, terus itu akan dideklarasikan pada teks yang di sini seperti itu. Nah, terus kita akan lanjut ke bagian tinggi nih. Nah, untuk bagian tinggi itu sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan 0,01 dan bedanya dengan panjang adalah kita di sini menggunakan tinggi, tapi konsepnya itu hampir sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, di selanjutnya itu ada apa? Ada lebar. Nah, di lebar ini agak sedikit beda nih lebar. Jadi di sini kita asumsikan jika lebarnya itu kurang satu dari tinggi. Nah, jadi di sini kami lihat itu tinggi yang dihitung itu 4,36. Nah, jadi di sini kami asumsikan bahwa dia akan dikurang dengan 1,36. Jadi akan didapatkan bahwa lebarnya itu adalah 3. Nah, terus sisanya itu hampir sama. Cuman bedanya dia dikurang. Jadi dikurang 1,36 dari variabel yang udah dideklarasikan. Seperti itu. Nah, untuk volume itu logika untuk volume itu sama ya. Logika untuk volume itu sama seperti logika volume pada umumnya, yaitu logikanya itu kita menggunakan panjang kali tinggi kali lebar. Nah, disitulah baru ditemukan yang namanya volume. Nah, di sini itu ada satu tombol volume. Nah, jadi setelah kita klik volume, nanti dia akan menjalankan fiturnya. Jadi dia akan mengkalikan semua nilai yang udah didapat, terus memasukkannya pada sebuah teks, yaitu teks volume. Nah, bisa dilihat pada bagian volume itu dia menggunakan teks volume.text untuk untuk penampilannya.
Nah, seperti itu. Nah, terus itu adalah pada bagian finalnya. Pada bagian finalnya, ini mohon maaf agak berisik. Nah, untuk bagian finalnya itu dia ada berat. Nah, di mana berat ini perhitungannya itu dia volume dikali dengan densitas. Nah, densitas itu pada umumnya densitas itu beragam. Cuman di sini berhubung densitas pada umumnya untuk ikan lele itu dari 0,6 sampai 1. Jadi kami menggunakan 0,6. Nah, ini nanti akan saya jelaskan kenapa kita menggunakan 0,6. Nah, tapi di sini kita jabarkan dulu, kita deklarasikan yaitu dim densitas sebagai 0,6. Nah, itu adalah nilainya. Terus di sini kita gunakan fungsi yang hampir sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu volume. Kita jabarkan dulu volume, terus sama dengan teksnya di mana, dari mana dia ngambil nilainya, dari sini tadi. Nah, dari situ dia akan masuk ke hitungan yang di bawahnya, yaitu di mana tim berat yang udah kita deklarasikan baru, yaitu hitungannya volume yang ini di mana dia ngambil nilainya dikali dengan densitas yang di atas. Oke. Nah, jadi volumenya tadi berapa? Misalnya volumenya di sini 300, itu akan dikalikan 300 akan dikali 0,6. Nah, seperti itu. Jadi begitu hasilnya. Maka akan ditemukanlah beratnya. Nah, di sini dia akan menggunakan beratnya itu satuannya gram sesuai dengan volumenya sendiri. Nah, jadi kami menggunakan 0,6 karena itu mendekati hasilnya. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, dari yang kami gunakan ini, kesimpulannya itu hasilnya mendekati dari uji coba beratnya. Jadi kami menggunakan subjek yang udah kami ukur dulu. Kami ukur timbangannya berapa. Jadi timbangannya udah kami ukur, dan setelah kami tes hasilnya itu sama, tapi agak lebih dikit. Jadi nggak bisa dibilang sama juga sih. Jadi kayak lebih 0, berapa gram gitu. Nah, maka dari itu kami gunakan 0,6 karena itu udah pas. Kalau kami gunakan lebih tinggi, takutnya densitasnya berubah, maka beratnya juga akan berubah gitu. Jadi densitas ini lebih ke arah isinya gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud densitas. Itulah densitas, oke? Nah, jadi mungkin sekian ya logika perhitungannya. Sebenarnya logika perhitungannya ini simple, cuman pengaplikasiannya yang agak susah. Ya, mungkin sekian dari saya ya. Sekian. Oke.